Cek cek cek. Halo halo halo, selamat datang kembali di channel YouTube Fadly Mak, channel yang apa adanya. Kita sekarang lagi ada di studio. Jadi studio kecil-kecilan YouTube Fadly Mak sekarang mau membuat konten sharing-sharing seperti ini. Dan pada kali ini saya akan sharing kesan-kesan selama 3 tahun tinggal di Bali. Jadi ceritanya kita tinggal di Bali sudah 2 tahun lebih, mau 3 tahun, anggaplah 3 tahun. Ada beberapa banyak hal yang perlu kita sharing di sini, teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah yang penasaran seperti apa sih tinggal di Bali itu, bagaimana sih rasanya merantau di Bali, yang mana mayoritas di Bali sendiri itu umat beragama Hindu, dan banyak sekali wisatawan mancanegara, dan alamnya indah. Seperti apa sih kehidupan sehari-hari di sana, atau kesan-kesan setelah bertahun-tahun tinggal di Bali. Oke teman-teman, tapi sebelum saya sharing, mungkin teman-teman baru pertama kali masuk di channel Fadly Mak, teman-teman bisa klik tombol subscribe merah di bawah, itu gratis teman-teman, untuk teman-teman nanti bisa dapat informasi terupdate dari channel YouTube Fadly Mak. Oke, yang pertama tentang susahnya mencari kontrakan atau kos-kosan. Jadi di Bali sendiri itu ada banyak sekali orang perantau dari Pulau Jawa, dari Nusa Tenggara Timur, dari Sulawesi. Itu banyak sekali perantau, dan kita di sini susah untuk mencari kontrakan. Nah mungkin di sini yang lagi ramai, lebih gampang mencari kerjaan daripada mencari kontrakan. Dikarenakan kenapa? Ya memang susah. Bahkan teman-teman, bahkan di Bali itu ada makelar kos-kosan. Jadi seseorang mencari kos-kosan, terus dia mendapatkan kos-kosan, dia memasarkannya di Facebook atau di WhatsApp. Dia meminta fee kepada orang yang membutuhkan kontrakan atau kos-kosan. Nah, bahkan ada makelar kos-kosan, dan harga kos-kosan atau kontrakan di Bali sendiri terbilang cukup mahal, teman-teman. Ya, saya 6 tahun di Bandung, kontrak juga dengan harga 700.000 itu sudah lumayan ya, sudah lumayan besar, dan bahkan ada fasilitas kayak kasur, lemari, dan kamar mandi di dalam. Dan di Bali harga 700 itu kosongan. Itu kosong, tanpa ada properti di dalamnya, tanpa ada kasur, lemari, kosongan, bener-bener kosong. Jadi saya di sini di Bali ngontrak di daerah Denpasar Selatan, lebih tepatnya di Glogor lah, di Glogor Carik. Teman-teman pasti tahu kalau yang sudah pernah ke Bali atau sudah pernah tinggal di Bali. Jadi di sini mayoritas kontrakan itu di harga 700 sampai ke 1,5 juta. Nah, 1,5 juta itu ya anggaplah sudah premium, teman-teman. Sudah premium, ada include AC, terus ada wifi, ada lemari, terus ada kasur dan kamar mandi di dalam. Dan sedangkan yang 700 itu pasti kosongan. Nah, biasanya teman-teman, di Bali itu istilahnya itu ketika sudah ada orang yang mau keluar, itu tidak sampai 1 atau 2 jam sudah pasti ada yang ngisi lagi ketika kontrakan itu sudah kosong. Bahkan nih kontrakan yang baru dibangun itu sudah ada yang ngebooking, padahal belum jadi, teman-teman. Jadi saking susahnya di sini mencari kontrakan. Dan teman-teman yang kayak ada minat mau pindah ke Bali, mau stay di Bali,
itu yang pertama kali teman-teman harus kayak apa ya istilahnya itu dipersiapkan nanti mau tinggal di mana, daerah mana, dan ya harus ada kayak planning lah, harus ada planning. Nah, tetapi di sini tuh kebanyakan yang 1,5 juta itu pasti ada, dan ya tidak banyak juga sih, tetapi harga segitu itu menurut kita yang apa ya istilahnya itu mendang-mending lah, itu kita kayak lebih baik mencari yang lebih murahan lah gitu. Jadi karena di sini tuh biaya hidup memang lumayan tinggi, dan kayak berbeda dengan tempat-tempat di apa ya istilahnya itu di Jawa atau Sulawesi atau di Jakarta, di Bandung. Di sini lebih mahal karena memang di Bali itu ada banyak apa ya istilahnya itu pasarnya beda untuk di Bali sendiri ke wisatanya. Jadi harga yang untuk bule itu bisa jadi diberikan ke harga ke kita juga gitu, kayak misalkan air mineral yang 1 liter ya 1,5 liter itu harganya kadang-kadang 10.000 ke bule. Nah, ke kita juga sama. Nah, oke. Yang kedua, kesan-kesan di Bali. Nah, kesan-kesan di Bali itu kebanyakan, nah ini kebanyakan ya, ini kebanyakan saya jumpai kayak spesialkan warga asing atau bule ketimbang warga lokal. Jadi kayak di pelayanan. Nah, di pelayanan mungkin anggaplah di kayak di minimarket ataupun di tempat-tempat umum kayak dispesialkan gitu. Bule itu dispesialkan, entah itu bagaimana, entah karena apa, yang penting kayak mereka itu levelnya di atas warga lokal gitu. Dia spesial banget. Bahkan ketika kayak misalkan Gojek pun ketika ada bule itu tuh kayak seakan-akan gimana ya, kayak ngemis gitu untuk dapat customer bule. Dan itu mungkin menurut saya kayak gimana ya, dan itu berlaku untuk bule teman-teman, dan dispesialkan kayak gimana gitu, kayak kalau ada bule itu didahuluin daripada warga lokal. Itu entah teman-teman yang lain juga merasakan atau saya sendiri atau bagaimana, kita sering-sering di komentar. Itu nomor 2. Dan nomor 3 itu mungkin itu nomor 3 kayak apa ya, susah beradaptasi dengan budaya lokal Bali. Nah, itu nomor 3 kalau kesah yang setelah 3 tahun saya apa ya istilahnya itu saya rasakan. Mungkin kayak kita bisa beradaptasi, namun kayak ya memang karena berbeda budaya, entah itu kita dari Jawa atau Sulawesi, setelah ke Bali ada banyak hal yang belum kita ketahui. Kayak misalkan teman-teman ketika di kos-kosan itu kalau kayak mencuci baju, terus mencuci lah istilahnya itu tidak boleh sembarangan untuk dijemur teman-teman. Ada aturan-aturan, biasanya itu sebelum kita masuk di kos-kosan juga sudah diwanti-wanti sama bapak kontrakannya, bapak kosannya. Kalau menjemur itu ini kayak gini, tempatnya di sini. Itu biasanya tidak seperti di Jawa atau di mana lah. Jadi di sini tuh ada aturannya. Itu saya pernah diusir karena gara-gara jemuran. Teman-teman. Jadi sebelumnya saya kontrakan di daerah Glogorcari juga, tidak jauh dari tempat yang sekarang ini. Dan setelah saya menjemur dan tempatnya itu bersebelahan dengan pura, dan ya
saya juga tidak tahu lah apa alasan kayak itu. Saya dibentak-bentak, katanya saya tidak sopan, katanya saya tidak menghormati, padahal saya tidak tahu, jujur tidak tahu bagaimana peraturannya, dan itu yang membuat saya diusir, dan saya mencari kontrakan lagi dan alhamdulillahnya dapat. Nah, mungkin itu ada tiga poin kesan-kesan mungkin selama di Bali. Mungkin nanti ada part kedua, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ini mungkin kayak episode terbaru mengenai sharing-sharing kita yang berada di Bali. Teman-teman yang ada di Bali tolong komen. Mungkin teman-teman juga yang mau ada niatan untuk tinggal di Bali juga silahkan komen-komen, kita sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Klik tombol like kalau suka video ini, klik tombol tidak suka kalau tidak suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.